Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau mau sukses itu kesulitan jadikan tantangan. Jadi kesulitan jadikan tantangan, itu akan semangat. Seperti orang main game. Game itu kan susah-susah tuh. Saya aja nggak bisa. Contoh, buktinya susah saya nggak bisa gitu. Tapi orang tuh girang, semangat main game sampai levelnya tinggi-tinggi. Game itu levelnya bisa ribuan, ya bisa ribuan. Nah kalau Alfiah Ibnu Malik sampai 102. Nah kalau kitab Alfiah ini kita jadikan seperti orang-orang main game kesenangan. Oh saya baru level sini nih, level sini nih. Nah akan terasa menyenangkan. Jadi tantangan di kesulitan kita anggap sebuah tantangan. Jadi dengan kesenangan kita belajarnya semangat, kemudian kita bisa sampai level selanjutnya begitu. Jadi kita anggap ini level. Lalu kita semangat belajar, terus semangat belajar, maka kita akan menguasai. Jadi kita jadikan ini sebuah tantangan dan kita harus berhasil, maka insya Allah akan bisa. Ya, jadi kita lakukan dengan kesenangan, belajar itu lakukan dengan kesenangan. An-Nahwul Wadih itu pondasi nahwu. Jadi kita ada bangunan yang besar. Bangunan yang besar itu butuh pondasi yang besar. Makin besar bangunannya, makin besar yang dibutuhkan pondasi. Ketika pondasinya itu sangat kuat, maka bangunan yang lebih besar bisa dibangun lagi. Nah, jadi yang kelihatannya remeh-remeh menghafal itu kita lakukan. Kalau saya udah tapi dulu. Jadi waktu saya belajar itu senang menulis, senang menghafal, nulis, hafal itu udah jadi bagian sehari-hari. Yang nggak disuruh guru saya kerjain. Yang nggak disuruh guru, ini ada latihan, nggak disuruh, tetap saya kerjain. Buat sendiri. Jadi buat sendiri. Lalu pondasi akan kuat. Ketika pondasi akan kuat, ini paham. Jadi kita nanti nahwunya kuat. Ketika nahwunya kuat, nahwu itu adalah ilmu alat. Kita bisa memahami ilmu agama. Kitab ini bisa dibaca, kitab ini bisa dibaca, kitab ini bisa dibaca. Nah itu dari pondasi-pondasi nahwu shorof itu. Nah nahwu wadi itu dasar-dasar. Jadi nahwu wadi itu menguatkan pondasi-pondasi kita. Jadi kalau kita sudah ada di level jurmiyah, misalkan kita belajar an-nahwu wadi lagi, itu kita sedang menguatkan pondasi lagi dan tidak ada ruginya. Terus sampai Alfiah sendiri kalau ini sudah hatam misalkan, itu belum ada 1/10-nya dari sebenarnya. Karena Alfiah itu banyak syarahnya. Ini kita hatam nih. Lalu yang kita baca hanya nazam, itu 1/10-nya juga belum. Padahal untuk mencapai ini pun sangat berat. Dan ini disarahkan dengan berjilid-jilid ulama. Nah, kalau saya baca sarah juga di sini lebih berat lagi. Nah, kurang lebih gambarannya begitu. Jadi kita harus semangat, kita usahakan niat 1002 ini kita bisa hatam dan paham. Marilah kita baca tadi udah Al-Fatihah ya. Udah. Kita baca nazomnya dulu. Nazom itu untuk biar hafal. Jadi ada kalau saya targetnya sederhana, 1002 ini usahakan mengerti. Hafalnya minimal 100. Nazom hafal udah. Jadi usahakan. Nanti kalau kita
eh, tidak digolongkan orang soleh, kita bisa protes ke Allah, ya Allah, saya pernah belajar kitabnya orang soleh, nah buktinya saya hafal alfiyah, nah dimasukin ke surga gitu. Jadi tetap ada gunanya, tetap sangat berguna. Buktinya saya mempelajari kitabnya orang soleh, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi. Mana buktinya? Nah, hafalan 1000 ini hafalnya, jadi masuk surga. Ya, kurang lebih begitu. Jadi ada keberkahan juga ketika kita nggak paham tapi hafal, itu ada keberkahan tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca nazomnya dari 49, nazom 49 sampai 64, 49 sampai 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif awawun aw ya'un fa mu'talan urif fal alifan mi fihi ghairal jazmi wa abni nasba ma ka yad'u yarmi wa rafa fihi man jazima salasahunna naqdi hukman lazima nakiratun qabilu al-mu'asyira awaki ummaku amat dzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahumadi wa hinda wabni wal ulami walladhi famalidhi ghaibatin aw khuduri ka anta wa wasami bil dhamiri wa dhukisalin minhu ma la yuqtada wa la yali illa diyaran abada kafi min ibni akramat wal ya'i wal ham salihi mamalat wa kullu mudmarin lahul bina yajib wa lafzu majra ka lafzi manusib li raf'i wan nasbi wa jarri nasala tarif bina fa inna nilal mina wa alifun wal wawu wa nunu lima huba wa ghairihi ka kama wa nama wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'al huwa fi naktabi istashkuru wa dzurtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu wa dzurtisabin fi infisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayyaji al muttasil wasil awil silhas salhim wa ma asbahu fi kuntuhul khalqun tama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Nazom ke 259. Ini kasusnya jarang terjadi tapi pembahasannya panjang. Itu sering terjadi di Alfiyah Ibnu Malik ini. Jadi ini kalau ini semua nggak paham itu tidak masalah karena jarang terjadi di dalam kalimat tetapi pembahasannya panjang. Ya, nah ini diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang istigholul amil anil ma'mul, sibuknya amil dari ma'mul, sibuknya amil dari ma'mul. Kaza begitu juga, kaza begitu juga dibaca rofa, kaza begitu juga dibaca rofa. Izal fi'lu, jika fi'il itu tala bersanding, ma dengan huruf, lam yarid yang tidak datang, lam yarid yang tidak datang, ma apa-apa, qablahu sebelum huruf, qablu sebelum huruf, ma'mulan dalam keadaan sebagai ma'mul, lima untuk apa-apa, wujida yang ditemu,
ba'du setelah ma, ba'du setelah ma. Ya, penjelasannya gimana ya? Pertama tentang makmulnya dulu. Saya ulang yang kemarin agar nyambung. Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu, kepada Zaid darabtuhu, saya memukulnya. Darabtu, saya memukul, fi'il, fa'il. Lalu maf'ul bihnya mana? Maf'ul bihnya ternyata adalah hu, maf'ul bih. Kalau tidak ada hu, maka Zaidan adalah maf'ul bih. Tetapi ada hu-nya, berarti dua maf'ul bih tidak boleh pengertiannya sama. Pengertian sama dua maf'ul bih. Maka ada dua maf'ul bih, lalu ini yang dimenangkan, salah satu dimenangkan, namanya istighol. Nah ini dulu, istighol kita paham. Zaidan, ketika terjadi istighol ada yang disebut isim sabit. Ini namanya isim sabit. Isim yang mendahului fi'il terjadi istighol. Isim yang mendahului fi'il terjadi istighol namanya isim sabit. Nah ini isim sabit. Kita sekarang sedang membahas i'rabnya isim sabit. Kita sedang membahas i'rabnya isim sabit. Jadi istighol kita paham, yaitu sibuknya, ya, sibuknya amil dari ma'mul. Ini ma'mul, ini ma'mul. Lalu yang dimenangkan yang ini. Jadi sibuk terhadap dua, ada ma'mul, ini ma'mul, ini ma'mul. Lalu salah satu dimenangkan yaitu ini. Kalau tidak ada ini maf'ul bih. Zaid, saya memukulnya. Nah, ada Zaid, maka dimenangkan ini, berarti sibuk berebut mana maf'ul bihnya. Jadi ini disebut istighol. Ketika terjadi istighol, lalu ada yang disebut isim sabit. Isim yang mendahului fi'il namanya isim sabit. Isim yang mendahului fi'il ketika terjadi istighol namanya isim sabit. Isim sabit itu di dalam nazam ini kaza, seperti di atas, kaza seperti itu, maksudnya itu adalah rofa. Jadi isim sabit itu dibaca rofa. Zaidan in laqut Zaidan. Zaidun in laqituhu fa'akrimhu. Begitu juga dibaca rofa jika didahului oleh huruf yang apa-apa yang sebelum huruf itu tidak bisa dipindahkan ke sesudah huruf. Apa-apa yang di sini tidak bisa dipindahkan ke sesudah huruf ke sini, maka ini ada hurufnya, maka dibaca rofa. Ini nggak ada huruf, maka dibaca nasab. Ini ada huruf, maka ini dibaca rofa. Jadi Zaidun in laqituhu fa'akrimhu. Zaid, jika saya menemuinya maka muliakanlah. Zaid, jika saya menemuinya maka muliakanlah. Jadi ini Zaidun dibaca rofa. Jadi isim sabit itu pilihannya rofa dan nasab. Nah kita sedang membahas kapan rofa, kapan nasab. Saat ini sabit tulisannya pakai kop nih. Iya sabit, pakai kof. Isim sabit, isim yang mendahului fi'il ketika terjadi istighol. Ini asarnya
lebih cepat ya, asarnya jam 3 kurang tuh udah asar. Jadi kita manfaatkan waktu, mudah-mudahan cukup sesuai yang rencana yang saya bahas. Selanjutnya saya ulang, kaza begitu juga dibaca rafa. Idzal fi'lu tala jika fi'il itu bersanding ma kepada huruf, lam yarid yang tidak datang, ma qablu apa-apa yang sebelum ma, ma'mulan dalam keadaan sebagai ma'mul, lima wujida ba'du terhadap apa-apa yang ditemukan ba'du sesudah ma, waktiro dan dipilih, nasbu waktiro dan dipilih, nasbun nasab, qabla fi'lin sebelum fi'il, zi tolabin yang memiliki tolab, waktiro dan dipilih, nasbun nasab, qabla fi'lin sebelum fi'il, zi tolabin yang memiliki tolab. Fi'il yang memiliki tolab itu adalah fi'il amar. Ya, fi'il amar. Kasus sebetulnya ada lagi nahi, mudhari yang ada lam, yang ada lam amarnya. Nah, itu semua lebih jarang terjadi. Jadi kita khususkan yang disebut dengan fi'li zi tolabin adalah fi'il amar. Jadi nasabnya isim sabit itu dipilih oleh ulama jika fi'ilnya itu fi'il amar. Berarti Zaidan, contohnya Zaidan lalu unsurhu Zaidan tolonglah. Nah, kenapa Zaidan bukan Zaidun? Karena ini fi'il amar gitu. Takdirnya sama unsur juga takdir dari Zaidan. Takdirnya sama. Unsur Zaidan unsurhu begitu. Unsur Zaidan Kalau unsurhu. yang takdirnya yang rofa. Kalau apa? Yang Zaidun itu ada takdirnya. Kedudukan Zaidun sebelum. Takdirnya ini ketika ini dibaca rafa ini mubtada. Jadi mubtada. Iya, ketika ini dibaca rafa ini mubtada, tidak butuh takdir. Iya. Jadi sabit istighol kadang-kadang bisa ditakdirkan, kadang-kadang tidak. Nah, ini yang nggak butuh takdir karena rafa. Ketika ini di nasab membutuhkan takdir. Iya. Kalau dia rofa yang Zaidan Zaidun kelar biasa. Zaidun dorobtuhu yang atas. Zaidun dorobtuhu. Nah, itu kelar kan. Jadi nggak perlu lagi. Iya. Jadi mubtada khabar aja. Kalau ini dibaca Zaidun, istigholnya tetap disebut istighol. Tetap istighol, tetapi tidak butuh takdir. Iya. Jadi istigholnya tetap. Jadi ini mubtada, lalu tetap ini istighol. Tetap istighol. Iya, tetap istighol. Tetapi ini mubtada istighol yang tidak butuh takdir karena mubtada, gitu. Ya, tadi Zaidan unsurhu. Waktiro dan dipilih nasbun nasab qabla fi'li zi tolabin sebelum fi'il yang memiliki tolab tuntutan. Tolab itu tuntutan, berarti fi'il amar. Contohnya Zaidan unsurhu. Wa ba'dama ila'uhu al-fi'la ghalab. Wa ba'dama dan setelah adat itu setelah huruf. Ila'uhu yang bersandingnya huruf itu al-fi'la kepada fi'il, ghalaba itu lebih dominan. Jadi huruf setelah huruf itu lebih dominan kepada fi'il, huruf itu bersambung, maka itu
juga dibaca nasab. Contoh huruf yang lebih dominan kepada fiil kalau bersambung adalah huruf istifham hamzah. Azaidan, azaidan dorobtahu, azaidan dorobtahu. Ini ada huruf ini kalau bersambung bisa kepada isim, bisa kepada fiil, tetapi kepada fiil lebih dominan, lebih sering. Maka huruf ini huruf yang lebih, maka ini dibaca nasab. Azaidan dorobtuhu. Apakah kamu memukul Zaid? Apakah kamu memukul Zaid? Apakah kamu memukul Zaid? Apakah Zaid kamu memukulnya? Sekali lagi ini semua jarang dalam kalimat. Jadi pilihannya rofa dan nasab. Ketika rofa alasannya apa? Ketika nasab alasannya apa? Bisa juga kita baca Zaid itu. Inilah dari segi bisa nanti bisa semua. Jadi dari segi bisa Zaidun Zaidan rofa nanti di akhir, tapi pembahasan semuanya bisa itu nanti di akhir bab ini. Jadi isim sabit pilihannya rofa atau nasab, dua-duanya bisa, lalu tinggal cari alasannya begitu. Jadi azaidun ternyata bisa. Iya. Ya, jadi ini kenapa Zaidan? Karena istifham. Ya begitu. Jadi sebenarnya semuanya nanti bisa, rofa dan nasab dua-duanya bisa. Isim sabik pilihannya rofa dan nasab. Lalu ini sedang menjelaskan alasan rofa dan nasabnya. Ternyata nanti semuanya bisa baik rofa maupun nasab gitu. Nanti di akhir tapi wa ba'da atifin, dan setelah huruf ataf. Wa ba'da atifin, dan setelah yang mengatofkan, berarti namanya huruf ataf. Wa ba'da atifin, dan setelah huruf ataf. Bila faslin, tanpa pemisah. Bila faslin, tanpa pemisah. Ala ma'muli fi'lin, atas ma'mulnya fi'il. Ala ma'muli fi'lin, atas ma'mulnya fi'il. Mustaqirrin, yang tetap. Awalan, yang berada di awal. Awalan, yang berada di awal. Jadi setelah huruf ataf, koma Zaidun wa amron. Nah, wa amron. Koma Zaidun wa amron. Belum selesai. Akram tubuh. Tujuannya ini amron akram tuhu. Amron akram tuhu. Saya Umar, saya memuliakannya. Nah, ini tujuannya itu ini. Nah, amron akram tuhu setelah atof. Setelah atof berarti harus ada ma'tufnya kemana? Ke Zaidun. Nah, jadi qoma Zaidun wa amron. Lalu kenapa amron? Nah, karena ini istighol. Jadi bukan ikut ke Zaidun, ke istighol. Ya, jadi ini ke istighol. Wa akram wa amron akram tuhu. Jadi setelah wa lalu ini dengan ini tidak ada pemisah. Huruf ataf dan amron tidak ada pemisah, maka qoma Zaidun wa amron akram tuhu gitu. Oh, bukan wa akramtuhuma. Nah, ini ngomongnya dia ini memuliakan Umar saja. Ya, kalau huma lain lagi pembahasannya. Jadi ini wa amran akramtuhu. Saya memuliakan Umar berarti. Zaid dan Umar berdiri
saya memuliakan Umar. Begitu. Zaid dan Umar berdiri, saya memuliakan Umar. Nah, jadi amron bukan amrun, tidak lagi berlaku atofnya karena ada istighfar. Ya itu. Amilnya amr, krom itu tetap. Kenapa? Amil dari amr, krom itu. Amil. Amil. Tuhu amr. Tuhu. Ya, jadi ini istighfar. Jadi akram tu hu-nya ke amr. Begitu. Misalkan akram tuhu ini Umar, Amrun. Ini akan bingung kembalinya kemana, begitu. Nah, untuk bisa kembalinya dengan mudah di sini ada istighol sehingga atof ini tidak berlaku atofnya. Ya. Jadi atof bisa tidak berlaku ketika ada istighol di sini. Sebenarnya nanti nasabnya amran karena istighol. istighol. Karena istighol dan setelah wawu atof, dan tidak ada pemisah, begitu. Ya. Yang mungkin koma Zaidun wa Amrun. Nah, terjadi istighol. Ini harus wa Amrun. Sebetulnya nggak harus. Ini yang dipilih ulama. Nanti wa Amrun boleh nggak? Boleh. Pendapat lemah. Itu di akhir nanti. Di akhir boleh semua. Iya. Bukan amran tetap maf'ul bih. Amron hukumnya hukum tersendiri, hukum isim sabik. Iya, isim sabik yang setelah ini hukumnya. Mengapa ini nasab? Karena ini isim sabik yang didahului oleh wawu atof, begitu. Jadi ini disebut isim sabik, maf'ul bihnya ini. Berarti ini isim sabik yang didahului wawu atof, hukumnya nasab, tidak ikut ke sini. Selanjutnya wa in tala, jika bersanding. Apa yang bersanding? Al ma'tufu, yang diikuti, fi'lan kepada fi'il, mukhbaron yang menjadi khobar, bihi dengannya, anismin dari isim, fa'aktifan maka atofkanlah, mukhayyaro dengan memilih, atofnya kepada fi'il. Ini dibalik. Zaidun qoma, wa amron atof kepada fi'il, wa amron, kita wa amron dulu. Akram tuhu. Ini wa amran atau kepada koma, bukan kepada isim, tapi kepada fi'il. Yang fi'il ini kedudukannya sebagai khobar. Maka perintahnya adalah mukhayyaron, maka pilihlah berarti wa amron wa amrun. Maksudnya pilihlah rofa dan nasab. Jadi kalau kondisinya begini, atau kepada fi'il, Zaidun qoma wa amrun akramtuhu, Zaidun qoma wa amrun akramtuhu. Sudah dipisah oleh koma sehingga jelas akramtuhu ini kembali kepada amr, maka boleh wa amrun dengan wa amrun itu sama, kedudukannya sejajar. Boleh amrun, boleh amrun. Tidak ada yang lebih kuat. Amrun apa amrun? Ya, itu kurang lebih pembahasan isim sabik. Ini pembahasan yang ini jarang ditemui dan panjang. Jadi kita sedikitkan dulu biar waktunya cukup buat kitab berikutnya.